Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi buat kita semua. Salam sejahtera buat teman-teman mahasiswa ataupun teman-teman ibu bapak yang menonton video pembelajaran kali ini. Ada 3 poin yang akan saya bahas sekarang. Yang pertama itu apa saja definisi biaya, kemudian apa saja itu yang termasuk dalam jenis-jenis biaya, kemudian yang kedua adalah pencatatan harga, dan yang ketiga adalah penentuan harga. Itu yang akan kita pelajari untuk pembelajaran kali ini. Nah, yang pertama untuk definisi biaya, sebelum ke definisi biaya, saya akan menjelaskan mengenai konsep sebuah usaha. Intinya, ketika kita berwirausaha, yang akan kita dapatkan adalah laba. Yang kita harapkan juga adalah laba. Laba diperoleh dari mana? Laba diperoleh dari pendapatan yang kita terima dikurangi dengan biaya-biaya, maka diperolehlah laba. Nah, sementara pendapatan ini akan kita dapatkan yaitu dari hasil kali antara harga jual produk kita dikalikan dengan kuantitas jumlah produk yang kita jual. Ketemulah pendapatan. Seperti itu ya konsep dalam berwirausaha. Nah, kemudian dalam melakukan wirausaha tentunya kita harus mengetahui dulu harga yang kita jual. Harga yang kita jual ini akan kita dapatkan ketika kita sudah mengetahui berapa biaya yang kita tentukan dalam memulai suatu usaha gitu kan ya. Baik itu dari modal awal sampai dengan modal kerja. Nanti kita akan bahas secara perlahan sedikit-sedikit ya. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai konsep biaya. Nah, biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Itu ya. Jadi biaya ini merupakan pengorbanan yang kita keluarkan yang diukur dengan satuan uang untuk mendapatkan sumber daya yang kita harapkan, yang kita butuhkan. Contoh misalkan tenaga kerja atau misalkan bahan baku yang akan kita proses nantinya menjadi produk jadi. Itulah konsep biaya. Selanjutnya, biaya ini berdasarkan fungsi pokok dalam perusahaan dibagi dalam 3 jenis. Ya, ada 3 jenis. Yang pertama itu biaya produksi. Biaya produksi merupakan biaya untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap dijual. Itu biaya produksi. Kemudian ada biaya pemasaran. Nah, biaya pemasaran merupakan biaya yang terjadi untuk melaksanakan kegiatan pemasaran suatu produk. Nah, kadangkala kita selalu lupa tidak memasukkan biaya pemasaran. Padahal biaya pemasaran ini merupakan biaya yang sangat penting yang kita lakukan. Karena masyarakat akan tahu produk kita itu dari hasil biaya pemasaran. Apalagi sekarang saat ini biaya pemasaran ini sangat dibutuhkan dan sangat mudah. Contoh misalkan kita menyewa media partner di IG, itu kan mengeluarkan biaya atau kita membuat brosur gitu kan ya. Itu merupakan biaya pemasaran. Dan yang terakhir adalah biaya administrasi dan umum. Merupakan biaya yang dikeluarkan untuk mengkoordinasi seluruh kegiatan produksi dan pemasaran produk di luar biaya tersebut. Contoh misalkan kalau misalkan kita melakukan transaksi penjualan, kita mencatat dalam sebuah buku atau menggunakan nota, nah itu merupakan biaya administrasi dan umum, begitu ya. Nah, selanjutnya di sini saya akan membuat sebuah contoh usaha modal awalnya ya. Jadi kegiatan investasi awal yang dikeluarkan untuk membuat sebuah usaha kecimpring gitu. Jadi kecimpring ini merupakan sebuah makanan khas dari Kabupaten Kuningan berbentuk keripik di mana bahan bakunya itu dibuat dari singkong. Mungkin teman-teman tahu ya singkong itu apa. Nah, di sini ada 2 jenis yang saya akan keluarkan biayanya, yaitu yang pertama biaya peralatan dan perlengkapan. Yang kedua nanti ada biaya pendukung. Nah, untuk biaya peralatan dan perlengkapan, di sini saya ada 9 item yang dikeluarkan. Nah, ini merupakan total biaya perlengkapan sebesar Rp2.310.000. Kemudian yang selanjutnya adalah biaya pendukung atau biaya lain-lain. Ada 3 item yang saya anggarkan di sini. Yang pertama adalah biaya promosi, kemudian yang kedua adalah biaya risiko, dan yang ketiga adalah biaya bahan baku dan produksi awal atau biasa disebut dengan modal kerja awal. Kemudian, nah ini untuk biaya awalnya. Nah, selanjutnya kalau kita sudah mengetahui biaya awal, nah ini merupakan contoh pencatatan ya. Jadi sekaligus ya tadi sudah menjelaskan apa itu biaya, jenis-jenis biaya itu apa saja. Kemudian saya mencontohkan bagaimana mencatat sebuah kegiatan usaha yang simpel. Nah, tadi contohnya adalah untuk mencatat kegiatan modal awal kita, modal investasi. Seperti itu tadi ya, kita catat detail per item. Selanjutnya adalah bagaimana menghitung HPP atau biaya produksi. Nah, di sini contohnya adalah yang saya berikan contoh perusahaan
manufaktur yang artinya mengelola bahan mentah menjadi produk jadi. Nah, untuk menghitung biaya produksi atau harga pokok produksi ini ya, kita harus tahu dulu definisinya itu apa. Nah, biaya produksi atau harga pokok produksi ini merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pengolahan bahan baku menjadi produk jadi yang siap dijual. Gitu ya. Dan merupakan biayanya tidak tetap, jadi jumlahnya itu akan berubah sesuai dengan jumlah produk yang dibuat gitu. Nah, biasanya kalau misalkan dalam segi akuntansi ini disebut dengan biaya variabel ya, biaya variabel. Oke. Selanjutnya adalah HPP ini memiliki 3 komponen. Yang pertama itu biaya bahan baku langsung ya. Jadi bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat produknya. Jadi kita akan mengolah produk, tentu harus ada bahan baku yang diolah. Nah, itu merupakan biaya bahan baku. Yang kedua, kemudian ada orang yang mengerjakan bahan baku tersebut, yang memproses bahan baku tersebut menjadi produk jadi. Dinamakan dengan biaya tenaga kerja langsung. Dan selanjutnya adalah biaya pendukung, biaya yang mendukung kegiatan dari pengolahan proses produksi tersebut. Ya, gitu. Ini 3 komponen HPP. Nah, langsung saja saya akan memberikan contoh perhitungan. Nah, ini contohnya adalah ada biaya bahan baku langsung. Nah, untuk biaya produksi saya memberikan simulasi di sini. Jadi totalnya keseluruhan untuk biaya bahan baku sebesar 154.500. Begitu ya. Jadi totalnya untuk biaya awal kita, modal kerja istilahnya untuk membuat produk ini sebesar 154.500 gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya itu ada biaya selainnya, yaitu biaya tenaga kerja. Kemudian selanjutnya adalah biaya pendukung. Nah, biaya pendukung di sini ada beberapa komponen. Kebetulan di sini saya menganggarkan 3 komponen. Nah, kemudian untuk total untuk HPP-nya ini adalah sebesar 203.500 jumlah dari biaya bahan baku tadi ya, biaya tenaga kerja, kemudian biaya pendukung. Jadi total biaya produksinya ini sebesar 203.500 itu totalnya. Sementara produk yang dihasilkan adalah 14 kg saja. Kenapa? Karena ketika kita menggoreng gitu kan ya, ada penyusutan. Jadi kalau membuat kecimpring dari 10 kilo itu akan menyusut sekitar 30%. Jadi yang jadi cuma 7 kilo. Jadi kalau dari 20 kilo nyusut sekitar 20%, artinya sekitar 6 kilo. Jadi yang jadi hanya 14 kg saja. Nah, di sini penting kita perhitungkan adalah untuk memperhitungkan bagaimana nanti harga jualnya. Jadi dari HPP yang kita terima adalah 203.500 ya, ini HPP kita, harga pokok produksi untuk membuat kecimpring dari 20 kilo ini sebesar 203.500. Sementara produk yang dihasilkan adalah sebanyak 14 kg. Jadi harga pokok penjualan per 1 kg ini sebesar Rp14.600. 203.500 dibagi 14 unit, artinya ketemulah Rp14.600. Gitu ya. Nah, kalau untuk untuk saat ini kita hanya memperhitungkan harga jual yang sesuai di pasaran saja. Jadi kita tidak menghitung itu. Nah, di sini saya juga sudah memberikan contoh harga yang ada di pasaran seperti apa dan perhitungannya untuk keuntungan yang akan kita peroleh. Jadi keuntungan kotor kita per hari ini karena kita menghasilkan 14 bungkus ya, karena menghasilkan 14 kilo, 14 dikali 15.400 ketemulah sebesar Rp215.600. Begitu. Oke, paham ya? Jadi berapa laba kotor kita? Laba kotor didapat dari tadi per bungkus dapat keuntungan sebesar 15.400 dikali jumlah produk yang dihasilkan sebanyak 14 bungkus gitu ya. Selanjutnya, nah selain biaya-biaya yang tadi ya, ada juga dinamakan biaya operasional. Jadi makanya tadi dikatakan laba kotor karena itu belum dikurangi dengan biaya operasional. Biaya operasional itu biaya yang dikeluarkan yang bersifatnya itu tetap, tapi di luar biaya produksi dan biaya pemasaran. Dan besaran biaya juga tidak bergantung pada jumlah produk yang dihasilkan. Biasanya seperti itu ya. Oke, kita langsung masuk ke contohnya saja. Jadi nanti biaya operasional ini merupakan biaya yang dikeluarkan selama 1 bulan sekali. Jadi tidak per hari ya. Jadi 1 bulan dikeluarkannya per bulan gitu. Oke, selanjutnya itu di sini ada
Contoh tabel target produksi penjualan dan perkiraan laba kotor dan laba bersih yang akan kita dapatkan. Di sini saya membuat asumsi penjualan selama 10 bulan ya. Dengan target penjualan tiap bulan itu ada kenaikan sebesar 30 bungkus ya. Nah, cuman tiap bulan ini ada kenaikan sekitar 30 setiap 2 bulan sekali. Untuk harga jual sama 30.000 ya. Nah, kalau kita berwirausaha tentu harus ada target peningkatan ya. Misalkan bulan pertama segini 1000, bulan kedua 1100. Jadi kita harus membuat anggaran kenaikan. Jadi bukan penurunan, harus buat anggaran kenaikan penjualan kita. Target, yang namanya target berarti kan harus ada peningkatan tiap tahun atau tiap bulannya. Gitu. Ketemulah laba bersih kita sebesar 5.668.000. Alhamdulillah kalau di Kuningan ini sudah melebihi UMR ya. UMR kita kan di Kuningan sekitar 1.800.000. Ketika kita berwirausaha dalam bidang kecempring saja ini ya, kita sudah mendapatkan keuntungan bersih 5.668.000. Ini sudah hampir 3 kali lipat dari bajih minimal di Kuningan, UMR di Kuningan begitu ya. Tahun kedua juga sama, kita mendapatkan 5.668.000 keuntungan bersih. Jadi totalnya sudah kelihatan perhitungannya ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kalau kita memulai usaha itu kita harus mengetahui indikator kesuksesan sebuah usaha. Nah, di sini saya akan membahas satu saja, yaitu mengenai break even point. Break even point ini merupakan mengetahui waktu yang dibutuhkan perusahaan sehingga modal investasi awalnya itu kembali. Jadi seberapa lama kita modal awal kita ditutup oleh perusahaan. Contoh misalkan kalau kita membuat usaha investasinya 100 juta. Nah, dalam 1 tahun kita mendapatkan keuntungan 100 juta, artinya dalam 1 tahun kita sudah mengalami BEP atau break even point gitu. Contoh perhitungan yang tadi untuk biaya kecempring ini, tadi modal awalnya itu ditambah dengan modal kerja sebesar 4.810.000. Nah, kemudian di bulan pertama kita sudah mendapatkan keuntungan sekitar 5.668.000. Artinya sebetulnya sebelum 1 bulan pun kita sudah BEP. Kalau dihitung 4.810.000 dibagi dengan 5.668.000. Artinya ketemulah 0,89 bulan. Jadi sebetulnya dalam jangka waktu kurang 1 tahun kita sudah mengalami BEP. Seperti itu mungkin. Nah, teman-teman, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, kita lanjutkan dengan materi berikutnya, yaitu pembiayaan modal awal kegiatan usaha. Dalam pembiayaan modal usaha, ada secara garis besar terbagi menjadi 2 bagian. Ada pembiayaan berbasis konvensional dan pembiayaan berbasis syariah. Dari keduanya ini terdapat 3 pilihan untuk permodalannya. Yang pertama, modal awal ditambah modal kerja itu merupakan investasi awal. Nah, untuk investasi awal ada 3 pilihan yang bisa kita lakukan. Pertama, dengan menggunakan modal sendiri. Yang kedua, dengan modal dari pihak luar, baik dari bank, dari investor, atau dari lembaga-lembaga lainnya. Dan yang ketiga, gabungan antara modal sendiri ditambah modal eksternal. Nah, keuntungan dan kekurangan berbisnis dengan modal sendiri diantaranya sebagai berikut. Keuntungan dengan modal sendiri, kita tidak perlu memikirkan ada biaya bunga. Juga kita tidak perlu bergantung kepada pihak lain, tidak ada persyaratan yang rumit, tidak ada keharusan mengembalikan modal, dan juga kita bisa lebih kreatif dan jeli melihat peluang. Dan di akhir kita dapat mengambil keputusan apapun dengan modal sendiri tersebut. Akan tetapi kekurangan dari berbisnis modal sendiri diantaranya jumlahnya relatif terbatas sesuai dengan kemampuan kita. Perolehan yang akan kita dapatkan pun relatif sulit karena belum tentu terbatas dengan kemampuan kita. Dan terkadang menjadi kurang motivasi kita untuk berbisnis. Itu dengan menggunakan modal sendiri. Nah, lain halnya dengan modal pinjaman. Nah, keuntungan dan kekurangan dari berbisnis modal pinjaman, kelebihannya adalah
kita bisa mendapatkan jumlah yang tidak terbatas. Bahkan ketika kita mendapatkan modal pinjaman tersebut, maka motivasi usaha itu akan tinggi. Karena kita harus bisa mengembalikan modal yang kita pinjam tersebut. Hanya kekurangannya dari menggunakan modal pinjaman adalah pasti akan dikenakan berbagai biaya, di antaranya bunga dan biaya administrasi. Dan juga otomatis harus ada pengembalian atau harus dikembalikan. Dan menjadi beban moral, karena kita meminjam maka harus kita bertanggung jawab bagaimana berusaha keras agar bisa mengembalikan. Dan terkadang bisa menjadi kelebihan modal. Nah, campuran dari persentase modal pinjaman itu disesuaikan dengan kebutuhan atas kekurangan modal sendiri. Nah, cara perhitungan dengan modal sendiri sudah dilakukan pada bisnis kecimpring. Nah, sekarang kita akan mencoba perhitungan dengan modal pinjaman pada bisnis kecimpring dan harus kita kembalikan dalam 1 tahun sehingga cicilan kurang lebih 500 per bulan. Nah, dari laba kotor per bulan hasil penjualan bisnis kecimpring yang modal awalnya itu adalah sebesar 14.600, kita jual dengan harga 30.000, maka keuntungan yang akan kita peroleh sebesar 15.400. Dikalikan jumlah kicimpring yang kita olah per bulan itu sekitar 420 bungkus. Sehingga laba bersih adalah dari laba kotor 6.468.000 dikurangi biaya operasional ditambah biaya utang, yaitu 1.300.000, sehingga total keuntungan bersih sebesar 5.168.000. Nah, perbedaan keuntungan modal sendiri dengan modal pinjaman, ya pada penggunaan modal sendiri keuntungannya lebih besar, yaitu 5.668.000. Sementara dengan modal pinjaman keuntungan sebesar 5.168.000. Lumayan selisihnya sekitar 500.000. Nah, bagaimana ketika usaha kita semakin maju? Cara melakukan ekspansi perusahaan. Ada 3 cara pula, diantaranya dengan penggunaan laba ditahan. Yaitu dengan cara menyimpan setiap keuntungan yang dimiliki sampai jumlah tertentu bisa memperluas perusahaan dengan modal sendiri. Dan ini cukup lama waktunya. Kemudian penggunaan modal pinjaman eksternal dengan melakukan pinjaman untuk melakukan perluasan kegiatan usaha. Dan yang ketiga dengan bisnis franchise. Ini yang paling banyak terkenal dengan istilah bisnis waralaba, merupakan sistem atau metode ketika kamu membuka bisnis baru. Namun penggunaan merek dagang atau brand yang sudah ada. Oke, selanjutnya kita akan memberikan contoh perhitungan pembiayaan syariah. Menghitung jangka waktu cicilan yaitu 3 tahun, sehingga margin bank 3 tahun itu adalah sebesar Rp4.200.000. Nah, untuk menghitung cicilan per bulan yaitu dengan cara mengurangi harga jual sebesar 24.200.000 dikurangi urbun atau uang muka angka cicilan per bulan Rp505.600. Begitulah materi yang bisa kami sampaikan untuk pembiayaan. Jadi baik pembiayaan menggunakan konvensional seperti tadi dan dengan pembiayaan dengan konsep syariah akan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi berikutnya terkait dengan menentukan harga pokok penjualan untuk usaha jasa. Kelebihan dari usaha jasa ini tidak memerlukan tempat untuk menyimpan barang ataupun persediaan. Selain itu, usaha jasa juga lebih fleksibel dan tidak memerlukan dana yang begitu besar. Dalam materi ini, saya akan memberikan contoh terkait dengan penentuan harga pokok penjualan usaha jasa pangkas rambut. Meskipun di sekitar kita banyak sekali ya terkait dengan usaha jasa, misalnya saja pembuatan jasa web, jasa bimbingan belajar,
pembuatan jasa desain grafis, dan lain-lain. Untuk itu, usaha jasa ini masih mempunyai prospek yang sangat besar sekali. Sebelum menentukan harga pokok penjualan, kita perlu mengidentifikasi terlebih dahulu terkait dengan kebutuhan-kebutuhan apa saja yang akan digunakan untuk membuka usaha jasa pangkas rambut ini. Misalkan saja saya asumsikan bahwa pemilik usaha jasa pangkas rambut ini memerlukan tenaga bantuan 1 orang. Sehingga hal ini akan berdampak terkait dengan kebutuhan yang akan diperlukan. Nah, saya sudah merinci terkait dengan kebutuhan yang akan digunakan. Misalkan saja di sini ada modal 1 dan modal 2. Misalkan modal 1 ini terdiri dari kebutuhan peralatan yang digunakan dan peralatan penunjang. Untuk kebutuhan peralatan yang digunakan, misalkan ya, setelah tadi mengidentifikasi terkait dengan kebutuhan peralatan yang digunakan maupun peralatan penunjang, sehingga total modal awal 1 ini sebesar Rp6.600.000. Lalu berikutnya, di sini ada modal awal 2 yang terdiri dari, nah ini biaya lain-lain ya, misalkan saja setelah tadi diidentifikasi ya terkait dengan modal awal 1 dan modal awal 2, maka kita jumlahkan yaitu adalah sebesar Rp17.600.000. Lalu berikutnya, kita juga perlu mengidentifikasi terkait dengan biaya-biaya lain-lain. Seperti misalkan biaya variabel dan biaya tenaga kerja langsung. Misalkan saja di sini ada biaya variabel, totalnya adalah Rp1.225.000. Berikutnya ada biaya tetap. Nah, di sini ada biaya tenaga kerja langsung dan kuota internet. Nah, setelah tadi diidentifikasi terkait dengan modal awal 1, modal awal 2, dan biaya variabel maupun biaya tetap, kita ingin menghitung harga pokok penjualannya atau sama dengan cost of revenue ya kalau misalkan usaha jasa ini. Nah, untuk mencari HPP ini berarti Rp2.325.000 dibagi 300 pelanggan dalam sebulan. Sehingga HPP-nya diperoleh sebesar Rp7.750 per pelanggan. Nah, setelah tadi ya diperoleh hasil HPP, nah ini kita ingin membuka tarif atau harga jualnya agar memperoleh keuntungan sehingga kita menambahkan markup ya agar kita memperoleh keuntungan tidak titik impas ya. Nah, kita jumlahkan ya untuk memperoleh keuntungannya berapa. Tarif atau harga jual dikurangi HPP sama dengan keuntungan kotornya adalah Rp7.250. Sehingga kita memperoleh keuntungan kotor dari setiap pelanggan itu adalah sebesar Rp7.250. Berikutnya kita ingin menghitung BOP. Ya, BOP ini terdiri biaya-biaya yang akan rutin dikeluarkan ya. Misalnya saja ada air PDAM, ya, listrik, gaji karyawan, kuota internet, biaya cetak, brosur, dan desain flyer. Berikutnya, nah untuk menghitung BOP operasional, ya, total modal awal dibagi keuntungan kotor. Nah, itu kan. Maka di sini ya ada BOP modal awal jumlah pelanggan yaitu sama dengan ya total modal awal dibagi keuntungan kotor. 17.600 dibagi Rp7.250 sama dengan 2.428 ya pelanggan dibulatkan. Jadi untuk menghitung BOP modal awal ini atau titik balik impas ini ya ada di angka 2.428 pelanggan sehingga tadi titik balik modalnya ini akan kembali di jumlah 2.428 pelanggan. Nah, mungkin sekian materi yang dapat disampaikan oleh saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang selanjutnya yaitu menentukan harga jual sebuah produk. Harga jual yang ditentukan dalam sebuah produk suatu perusahaan ini tidak main-main. Kita harus menentukan harga jual sesuai dengan proporsi biaya-biaya yang kita miliki. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai harga jual dalam bisnis kecimpring
yaitu dengan menggunakan metode harga jual yang ada di pasaran. Banyak sekali metode yang digunakan dalam menentukan harga jual. Pada ilmu akuntansi manajemen, ada beberapa hal, ada beberapa teori yang dapat menentukan harga jual. Nah, untuk materi saat ini saya akan membahas harga jual per unit karena berkaitan dengan UMKM. Jadi, Bapak Ibu ketika membuat suatu produk, nah kita bisa menghitungnya melalui harga jual per unit. Nah, untuk harga jual per unit ini metodenya ada dua. Yang pertama itu ada dengan menggunakan pendekatan full costing. Yang kedua ada menggunakan metode variable costing. Namun di sini saya akan membahas satu saja, yaitu menggunakan pendekatan full costing. Nah, pendekatan full costing ini rumusnya adalah harga jual sama dengan biaya produksi ditambah dengan markup yang diharapkan. Nah, markup ini juga mempunyai rumus. Markup yaitu biaya non produksi ditambah laba yang diharapkan dibagi dengan biaya produksi. Adapun laba yang diharapkan ini terdiri dari persentase ROI-nya atau return on investment yang kita harapkan, pengembalian keuntungan yang kita harapkan dikalikan dengan aktiva penuh. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh soal yang mudah saja ya. Kalau misalkan tadi kita di bisnis kecimpring sudah dibahas sebelumnya itu bagaimana dari awal sampai dengan akhir ya, dengan menggunakan metode harga jual yang ada di pasaran. Kalau sekarang saya akan membahas sedikit mengenai perusahaan yang berbeda. Nah, contohnya yaitu dengan menggunakan pendekatan full costing. Di sini saya membuat sebuah contoh ya. Oke. Melihat rumusnya, yaitu yang pertama kali kita hitung adalah kita mencari berapa total markup-nya. Nah, karena kan biaya produksinya sudah diketahui. Biaya produksinya sebesar 3 miliar. Nah, untuk mengetahui berapa jumlah markup-nya, maka kita menghitung. Untuk menghitung markup, di sini adalah biaya non produksi ditambah dengan laba yang diharapkan dikalikan presentase ROI dikali aktiva tetap. Artinya kita punya keuntungan 50% dari biaya produksi yang kita harapkan. Seperti itu mungkin untuk contoh perhitungan harga jual dengan menggunakan harga jual per unit menggunakan pendekatan full costing. Itu saja mungkin materi yang dapat saya sampaikan untuk penentuan harga jual. Sebetulnya masih banyak teori-teori yang lain, namun untuk materi dalam UMKM ini lebih baik kita menggunakan metode biaya per unit. Pendekatannya bisa menggunakan pendekatan full costing yang mudah saja. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.